saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 41 Ayat 1 menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Kemudian selanjutnya ayat 2 dari pasal tersebut menyatakan bahwa modal sendiri dapat berasal dari yang pertama simpanan pokok. Simpanan ini diberikan dalam bentuk uang dan sifatnya wajib dibayarkan oleh setiap anggota atau badan hukum sebuah koperasi pada awal mula bergabung. Kemudian simpanan ini dibayarkan hanya sekali. Kemudian simpanan wajib. Simpanan ini dibayarkan setiap bulan oleh setiap anggota koperasi dengan besaran bulanan seperti yang telah disepakati oleh masing-masing anggota. Kemudian dana cadangan. Sumber dana ini diperoleh dari dana sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Kemudian yang terakhir dana hibah. Sementara itu ayat 3 dari pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian menyebutkan bahwa modal pinjaman dapat berasal dari yang pertama anggota koperasi lainnya atau anggota lainnya. Kemudian bank dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Kemudian yang keempat sumber pendanaan lainnya yang terbukti sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi berdasarkan hal tersebut bahwasanya modal koperasi itu paling banyak atau hampir keseluruhan memanglah berasal dari anggota koperasi yang tentunya masih aktif. 2. Hibah yaitu uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat. Dana hibah yang ada memang diperuntukkan untuk keperluan anggota koperasi yang membutuhkan. Dana yang dipinjamkan kepada anggota wajib untuk dikembalikan kepada koperasi sesuai dengan sistem pengembaliannya. Kemudian pembubaran koperasi itu sendiri dilakukan karena sebuah pelanggaran terhadap peraturan seperti dalam kurun waktu tertentu. Tidak juga melaksanakan rapat anggota tahunan dan tidak melakukan usaha ataupun masalah yang lain. Misalnya akhirnya tidak menemui titik terang atas permasalahan koperasi dan koperasi harus dibubarkan. Dana hibah tidak diberikan kepada anggota koperasi karena dana hibah itu pada dasarnya untuk keperluan berjalannya usaha koperasi. Saat koperasi berjalan dihasilkan yang namanya dana sisa hasil usaha. Semua pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang menggunakan semua jenis dana koperasi dalam 1 tahun. 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban yang lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Hasil itulah yang baru akan diberikan kepada anggota. Namun pemberian SHU terhadap anggota berbeda-beda tergantung jasa yang digunakan oleh setiap anggota. Nomor 3, jumlah dana yang diinvestasikan oleh para anggota dalam koperasi seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela tidak memengaruhi hak suara dalam forum rapat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengolahan koperasi membuktikan kelengkapan organisasi yang paling penting dalam koperasi adalah rapat anggota. Rapat anggota diperlukan untuk menetapkan kebijakan yang berlaku di koperasi. Kemudian, dalam rapat anggota, setiap anggota berhak memberikan usulan tentang bagaimana koperasi seharusnya dikelola. Kemudian rapat ini dilaksanakan setidaknya sekali setahun. Rapat untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku sebelumnya. Rapat ini memiliki kekuasaan tertinggi dalam tata kelola koperasi, sebab lewat rapat anggota segala keputusan dan aturan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang perkoperasian, rapat anggota memiliki kewenangan untuk menetapkan yang pertama anggaran dasar koperasi, yang kedua kebijakan umum di bidang organisasi, kemudian manajemen dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian pengurus dan pengawas koperasi, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, kemudian dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugas, pembagian sisa hasil usaha atau SHU, kemudian penggabungan, pembagian dan pembubaran koperasi. Jadi itulah mengapa jumlah pembayaran simpanan koperasi ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap siapa yang paling berhak untuk menyuarakan hak suara dalam forum koperasi, karena koperasi itu menjunjung musyawarah dan kesepakatan bersama, yakni setiap anggota-anggota koperasi. Nomor 4 yaitu contoh perdagangan berbasis kerjasama, yaitu program kerjasama ini disebut ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yang mencakup pengelolaan sektor produksi lokal di negara ASEAN. Kerjasama ini juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar produksi dunia. Kemudian yang kedua di bidang industri, yaitu melalui ASEAN Industry Cooperation atau AICO. Kerjasama ini di bidang ekonomi antar negara ASEAN terjalin. Kerjasama tersebut mencakup sejumlah proyek industri seperti pupuk yang ada di daerah Aceh, Indonesia, dan Malaysia. Selain itu ada juga pabrik industri tembaga yang terletak di Filipina dan Abu Soda di Thailand. Kemudian jawaban nomor 5 yaitu partisipasi para anggota koperasi terhadap modal dan usaha koperasi harus diberikan balas jasa. Nah, balas jasa itu yaitu dengan pembagian sisa hasil usaha. Anggota berperan sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Sebagai pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk berinvestasi atau penanaman modal, sehingga sebagai investor anggota berhak mendapatkan hasil investasi, sedangkan sebagai pelanggan seorang anggota koperasi memiliki kewajiban untuk berpartisipasi di setiap transaksi bisnis koperasi. Koperasi memiliki asas demokrasi, keadilan, dan transparansi. SHU atau sisa hasil usaha yang dibagi berasal dari anggota, karena pada hakikatnya sisa hasil usaha yang dibagi berasal dari anggota itu sendiri. Sisa hasil usaha anggota dibayar secara tunai. Sisa hasil usaha anggota harus diberikan secara tunai guna pembuktian dari koperasi sebagai badan usaha yang sehat. Sisa hasil usaha anggota merupakan jasa modal dan transaksi usaha. SHU yang dibagikan berdasarkan insentif dari modal dari investasi berdasarkan hasil transaksi para anggotanya. SHU anggota dilakukan transparan, proses dalam menghitung dan jumlah yang dibagi harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota bisa menghitung secara kuantitatif.